Viral, kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi menuai penolakan. Bahkan Kemendikbudristek melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier, pendidikan pilihan, bukan wajib belajar. Mengenai mahalnya biaya pendidikan tinggi itu pun, mantan Capres 01 Anies Baswedan buka suara. Pemerintah harus turun tangan membantu biaya. Mahasiswa jangan dipandang sebagai customer atau sumber dana. Fenomena mahalnya biaya pendidikan tinggi kali ini mendapat sorotan banyak pihak, bahkan mendapat penolakan dari mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi. Belum reda dan belum menemukan solusi polemik kenaikan UKT tersebut, pernyataan dari pihak Kemendikbudristek makin membuat suasana runyam. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Jiji Sri Cahja Andari merespon kenaikan UKT yang makin tidak terjangkau oleh orang tua mahasiswa tersebut. Sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggara pendidikan itu memenuhi standar mutu, kata Jijik. Tetapi dari sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education atau pendidikan tersier, jadi bukan wajib belajar lanjutnya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada keharusan setiap lulusan SMA untuk masuk perguruan tinggi. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan lanjutnya. Berbeda dengan wajib belajar SD, SMP, dan SMA. Soal heboh mahalnya biaya pendidikan tinggi ini, sebelumnya mantan Capres 01 Anies Baswedan telah memberi kritik tajam dan menyinggung soal industrialisasi pendidikan tinggi yang menyebabkan biaya pendidikan tinggi mahal. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak, saya menulis ini tahun 97. Judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali, ujar Anies saat mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik atau FISIP Universitas Indonesia pada 29 Agustus 2023 lalu. Gejala industrialisasi tersebut sudah tampak sejak puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, Anies menginginkan agar biaya kuliah yang mahal ini bisa diubah melalui pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan negara turun tangan memberikan dukungan biaya, pihak kampus tidak perlu pusing mencari anggaran untuk operasional dan program pendidikan yang mereka buat. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini, ujar Anies. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue streams, dipandang sebagai customer, sumber dana, sebut Anies. Anies mengatakan, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan rektor atau dekan kampus terkait mahalnya biaya perguruan tinggi. Menurut Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini, kebijakan pembiayaan perguruan tinggi harus diubah dari kebijakan pemerintah pusat. Kalau itu tidak diubah, dekan rektor terkunci. Kami melihat ini harus diubah
tegas Anies. Menurut Anies, negara tidak perlu ragu mengeluarkan kebijakan pembiayaan yang mendukung biaya kuliah murah demi sumber daya manusia di masa depan yang semakin baik. Kami termasuk yang melihat perguruan tinggi dan pendidikan. Semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi, ucap Anies. Karena itu, kita tidak usah ragu mengeluarkan anggaran yang cukup agar PT bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan dalam artian untuk saintifik, tegas Anies lagi. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Anies juga mengkritik fenomena pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjaman online atau pinjol, seperti yang terjadi di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Anies menilai fenomena itu adalah gejala semakin minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membantu biaya pendidikan tinggi. Ya, ini gejala. Masalahnya adalah anggaran dari pemerintah untuk pendidikan tinggi yang makin hari makin sedikit, kata Anies saat ditemui di Kampung Muka, Jakarta Utara, Senin 29 Januari 2024 lalu. Anies mengatakan minimnya anggaran pendidikan tinggi berimbas pada beban orang tua dan perguruan tinggi yang semakin besar. Terutama menurut dia, dampak itu akan lebih dirasakan oleh kalangan masyarakat kurang sejahtera yang hendak mengenyam pendidikan tinggi. Terutama menurut dia, dampak itu akan lebih dirasakan oleh kalangan masyarakat kurang sejahtera yang hendak mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga beban universitas, beban institut, dan beban orang tua menjadi besar. Dalam kondisi seperti itu, orang tua yang statusnya makmur bisa mendanai, tapi orang tua yang kondisinya berat akan kesulitan, jelasnya. Oleh karena itu, menurut Anies, masalah pendidikan tinggi di Indonesia harus diselesaikan dari akar masalahnya. Anies mengatakan, akar permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia adalah komitmen negara untuk investasi di bidang pendidikan. Jadi, menurut saya, penyelesaiannya harus kepada akar masalahnya. Akar masalahnya adalah komitmen negara untuk investasi pada pendidikan. Mereka-mereka yang sedang kuliah seperti sekarang lagi kuliah, misalnya kasusnya ITB, pandang itu sebagai investasi, ujarnya lagi. Anies menilai pemerintah seharusnya menggelontorkan investasi lebih banyak di bidang pendidikan. Terlebih, kata dia, para mahasiswa itu nantinya bakal berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia.